Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin bin Abi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nama ana Alidi Saputra dari kelas 10 IPS SMA Budi Mulia Utama ingin menyampaikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang paling terpenting yaitu nikmat sehat wal afiat. Dengan perpaduan nikmat tersebut, kita masih bisa bersemangat menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini. Tak lupa juga sholawat terangkas yang kita curahkan kepada manusia paling mulia di muka bumi, manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berdakwah ke penduduk Madinah tanpa mengenal rasa lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan kepada umat Islam atau umat Islam, dan ditunjukkan pula kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjukkan kepada umat Islam yaitu bertujuan untuk mengetahui seluruh ajaran Islam yang ada di Mekah maupun di Madinah, kemudian untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana halnya umat ini agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh para sahabatnya untuk melakukan suatu hal yang nyata agar terwujud persaudaraan antara umat Islam dan terbentuk masyarakat Madinah di Madinah. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh orang-orang yang belum masuk Islam agar bertujuan bisa menerima agama Islam sebagai agamanya, mempelajari segala ajaran-ajarannya dan mengamalkannya supaya menjadi umat Islam yang beriman dan beramal saleh yang bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yaitu yang pertama dengan membangun masjid untuk berpusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Rasulullah SAW untuk penduduk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 sebelum Masehi. Fungsi-fungsi masjid pada zaman Rasulullah yaitu sebagai sarana pembina umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, sebagai sarana ibadah seperti sholat. Yang kedua yaitu menjadi tempat fungsi agama Islam bersumber Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga yaitu fungsinya sebagai sarana tempat silaturahmi antara umat Islam. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar di dekat masjid. Untuk membangun perekonomian rakyat sebagai sarana untuk menyebarkan Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan atau mendirikan sebuah pasar yang lokasinya tidak jauh dari masjid. Pasar ini dibangun dimaksudkan untuk
melakukan pendidikan umat, mengajarkan ajaran Islam, mengatur perekonomian yang adil seadil-adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut perekonomian Islam disambut oleh hangat masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian menguntungkan semua pihak dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang menjadi urat nadi perekonomian negara Islam pertama yang berpusat di Madinah. Yang ketiga yaitu dari perjuangan Rasulullah SAW di Madinah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah mempersaudarkan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang dari kota Mekah. Orang-orang Islam yang dari kota Mekah juga ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum ansor adalah orang-orang Islam yang menerima kedatangan dari Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Madinah untuk ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari kaum ansor untuk memulai hidup barunya. Persaudaraan ini juga membentuk suatu solidaritas kedua kaum tersebut yang nanti sangat penting bagi perjuangan Islam. Yang keempat dan yang terakhir yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Islam di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan antara yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk setiap menjaga toleransi umat beragama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata atau ucapan yang kurang tepat atau kata-kata yang tidak enak di hati atau kata-kata yang terlibat-libat dari saya pribadi, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.